Jadi pada hari ini kita masih ngelanjutin materi bab 4, di mana di pertemuan 2 minggu sebelumnya kan kalian telah belajar mengenai persamaan linear satu variabel ya. Terus juga udah belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang belum itu kita kan kalau di 2 minggu yang lalu masih kayak soal-soal yang apa yang persamaannya atau pertidaksamaannya udah diketahui ya, lebih ke prosedural gitu, belum belum penerapannya, belum di soal ceritanya. Nah, di kali ini kita akan bahas khusus mengenai aplikasinya atau soal cerita tentang persamaan linear dan juga pertidaksamaannya dalam kehidupan nyata. Oke. Di slide berikutnya. Nah, di sini kakak mau sajikan dulu sebuah masalah ya. Nah, jadi suatu hari Budi itu sedang membeli roti di sebuah warung. Nah, terjadi percakapan antara Budi sama pemilik warung. Nah, si Budi ini dia beli roti. Bang, ini saya beli 3 roti coklat, harganya berapa? Terus si abangnya jawab, oh itu harganya 15.000 dek. Nah, lalu si Budi ini dia memberikan uang 15.000 kepada penjual. Nah, setelah itu si Budi bicara lagi nih. Oh iya bang, kalau satu roti keju harganya berapa ya bang? Nah, abang jawab, kalau yang keju lebih mahal 2.000 dari yang coklat dek. Nah, terus si Budi dia memberikan uang 10.000 kepada pemilik toko. Dia ngiranya uangnya 10.000. Dia mengira harganya 10.000. Terus dia langsung pergi begitu aja karena dia ngasih karena dia ngiranya emang 10.000. Nah, balik ke masalah ini, tadi kan dia awalnya beli 3 roti coklat ya, harganya 15.000. Nah, terus dia mau beli roti keju lagi, di mana harganya lebih mahal 2.000 dari yang coklat. Nah, kalau dia beli 3 roti coklat harganya 15, dibayar 15.000, berarti satu roti coklat itu harganya berapa ya? 5.000. 5.000, oke. Terus kalau dia beli keju lagi kan, nah kata abangnya, beli satu roti keju lagi kan, nah kata abangnya ini, dia bilang kalau harga roti keju itu lebih mahal 2.000 dari yang coklat. Berarti roti keju harganya berapa ya? 7.000. 7.000. Nah, tapi si Budi itu dia ngiranya 10.000 harganya. Berarti si Budi ini bayar dia tuh enggak dia tuh kayaknya kurang paham gitu ya maksud si abangnya itu apa konsepnya dari abangnya bilang ini. Jadi dia langsung bayar aja tuh uangnya 10.000 kepada pemilik toko karena dia ngiranya harganya 10.000. Terus dia langsung pergi deh gitu aja. Nah, kalau misalnya kamu jadi si Budi, kira-kira kalau kasus gini kamu ngerasa untung atau rugi ya? Untung atau rugi kalau jadi si Budi? Kan harganya harga sebenarnya 7.000 nih. Tahu-tahu dibayarnya 10.000, rugi atau untung? Rugi ya. Nah, itu baru satu roti aja ya. Itu untung aja dia cuma beli satu roti. Coba bayangin dia beli 10 roti keju. Nah, dia satu roti dia rugi 3.000 karena dia ngiranya harganya 10.000 nih. Kalau misalnya beli 10 roti keju, dia berarti bakal rugi 30.000 kan. Nah, ini untung aja dia cuma beli satu gitu. Nah, ini si Budi ini dia salah salah menghitung gitu harga roti keju sebenarnya dia ngiranya 10.000 padahal harga aslinya itu cuma 7.000. Terus kasus lagi nih di soal berikutnya. Nah, di lain tempat ada Rina, dia tuh sedang berada di supermarket untuk membeli beberapa makanan ringan. Nah, dia diberikan uang oleh orang tuanya nggak lebih dari 15.000. Nah, harga makanan ringan terlihat pada papan toko tersebut. Nah, jadi ini ada harga makanan ringannya. Nah, terus dari daftar makanan itu dia mau beli Milo, Pocky, sama Yupi. Milo, Pocky, sama Yupi. Permen Yupi. Milo harganya 5.000, Pocky harganya 7.000, dan permen Yupi harganya 6.000. Nah, tadi kan dia dikasih uang sama orang tuanya nggak lebih dari 15.000. Kira-kira bisa nggak dia beli Milo, Pocky, Yupi? Milo, Pocky, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Uangnya kurang. Karena itu lebih dari 15.000. Uangnya kurang ya, lebih dari 15.000. Harusnya emang totalnya berapa tuh Milo, Pocky, Yupi? 18.000. Sedangkan dia dikasih uang sama orang tuanya hanya nggak lebih dari 15.000. Nah, coba deh bayangin kalau misalnya dia nggak tahu, dia nggak menghitung nih harga Milo, Pocky, Yupi dan
disesuaikan sama uang yang dia punya. Dia langsung aja ke kasir bayar itu semua nggak pakai UPI. Nah kan kalau di supermarket itu kan kalau udah di scan nggak bisa dibatalin kan. Nah coba kamu bayangin jadi Rina, kamu udah milih makanan ini ya ternyata duit kamu kurang, pasti kan malu kan ya. Kurangnya sih emang nggak seberapa, tapi malunya itu kan, walaupun emang kurangnya cuma 2.000, malunya itu mana di supermarket itu kan nggak bisa ngutang ya, beda kalau di warung kamu nggak bisa pulang dulu, kalau di supermarket kan rada susah gitu. Nah dari dua masalah itu, nah permasalahan yang dialami Budi dan Rani itu merupakan salah satu penerapan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal yang dialami Rani sama Budi itu bisa jadi dikarenakan karena dia nggak paham nih konsep dari persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, agar tidak terjadi hal serupa kayak Rani sama Budi di kehidupan kalian nanti, makanya kita perlu paham konsep persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Untuk itu, nah di sini selain masalah-masalah tadi, ternyata banyak contoh lain penerapan dari persamaan linear dan ketidaksamaan linear itu dalam kehidupan hari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, selain contohnya Budi sama siapa si Rani tadi. Nah, dimana kalau persamaan itu biasanya bisa digunakan untuk kita dalam menentukan harga suatu barang. Nah, kayak tadi ya, kayak kasus si Budi tuh, dia tuh nggak bisa, dia tuh nggak paham konsep persamaan linear satu variabel karena dia nggak paham gitu, karena dia nggak salah gitu dalam menentukan harga barang yang ia beli. Terus selain itu kita juga bisa menentukan bilangan yang belum diketahui serta bisa menentukan luas dan keliling dan hal-hal lainnya masih banyak lagi. Nah, kalau pertidaksamaan, nah karena pertidaksamaan itu solusinya banyak kan, dia terdiri dari beberapa penyelesaian kan di soal-soal di contoh-contoh sebelumnya. Nah, dia tuh manfaatnya itu pastinya untuk kita memperkirakan. Nah, contohnya nih kayak memperkirakan pengeluaran untuk membayar sesuatu. Nah, ini kayak tadi si Rina nih. Rina main beli-beli aja tuh, dia main beli-beli aja, apa yang dia lihat pokoknya dia beli. Dia nggak memperkirakan apakah yang dia beli ini cukup atau tidak dengan uang yang dia punya. Makanya di situ dia ngalamin kesalahan kan, dia dimana dia memilih barang-barang yang harganya melebihi uang yang dia punya. Terus selain itu kita juga bisa dalam memperkirakan ukuran suatu benda untuk membuat sesuatu, serta masih banyak lagi dan lainnya. Ini hanya beberapa contohnya saja. Nah, untuk itu pada pembelajaran hari ini kita akan bertujuan untuk yang pertama, kita akan menyelesaikan nih, ini kan kita mau memahami aplikasi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan nyata. Jadi di sini tujuannya itu yang pertama, kalian dapat membuat bentuk model matematika dari permasalahan yang berkaitan dengan TLSV dan pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Serta yang kedua, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang tadi itu hanya pengantar saja dari kakak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi intinya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Ya, oke. Bisa kakak lanjut? Bisa, Kak. Oke. Di sini kesulitan banyak siswa dalam materi ini tuh biasanya di penerapan soal ceritanya ini. Kalian kesulitan dalam menerjemahkan kata-kata yang ada ke dalam bentuk matematika atau model matematika. Nah, kalau misalnya prosesnya sih kayak kakak rasa kalian sudah bisa kan ya, cara nentuin, cara mencarinya, solusinya atau penyelesaiannya, kakak rasa kalian sudah bisa kan, sudah dijelaskan juga sama kakak waktu di persamaan, dan di minggu kemarin pertidaksamaan dengan Bu Eni, kakak rasa kalian sudah bisa dalam menentukan nilai X-nya. Nah, di sini yang susahnya itu kalau soal cerita, justru soal ceritanya ini emang lumayan susah, kecuali apalagi dalam menentukan model matematikanya gitu. Kalian rata-rata pada bingung dalam menerjemahkan kata-kata yang ada. Nah, makanya di sini kakak mau jelasinnya secara pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ada yang kurang paham sama penjelasan kakak, bisa bilang aja langsung. Kalau ngerasa kurang paham, nanti bisa kakak ulang sampai kalian paham. Terus kalau misalnya
Ada yang mau ditanyakan juga jangan ragu bertanya ya. Terus kalau misalnya kakak nanya, juga kalian mohon dijawab ya. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, kakak lanjut ke materinya. Nah, sebelumnya kita mau ingat dulu nih materi sebelumnya. Nah, langkah-langkah kita kan sebelumnya telah belajar ya mengenai cara mencari penyelesaian dari persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Dimana kan itu terdapat 4 langkah yang sama ya dari persamaan maupun pertidaksamaan. Nah, pertama kita pisahkan dulu nih ya suku dengan variabel dan konstanta di kedua ruas dengan memindahkan salah satu suku di ruas lain. Nah, yang kedua, jika suatu suku berpindah ruas, kalian ingat tandanya itu harus diubah. Yang tadinya positif menjadi negatif atau yang negatif menjadi positif. Terus yang ketiga, kita harus sederhanakan suku-suku yang sejenis di kedua ruas. Nah, yang keempat, jika di depan variabel terdapat koefisien yang bukan satu, maka kita harus membagi kedua ruas dengan koefisien tersebut. Nah, ada satu poin tambahan khusus untuk pertidaksamaan linear satu variabel yang membedakannya dengan persamaan linear. Ada yang tahu nggak kira-kira satu poin tambahan di pertidaksamaan linear? Caranya, satu cara yang membedakan dengan persamaan. Satu cara tambahan yang membedakan dengan persamaan. Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Jika persamaan satu variabel, dia memiliki pangkat variabelnya hanya satu, dan kalau tidak pertidaksamaan satu variabel, dia memiliki variabel yang berpangkat banyak. Memiliki variabel yang berpangkat lebih dari satu. Yang berpangkat lebih dari satu. Oke. Kurang tepat ya, karena di sini kan sama-sama yang beda itu kan hanya di kalimat persamaan dan pertidaksamaannya. Artinya yang berbeda itu hanya di simbol yang kalau persamaan berarti dia pakainya tanda sama dengan, kalau misalnya pertidaksamaan dia pakai tanda kesamaan. Ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, dan ada lebih dari sama dengan. Nah, kalau misalnya pangkatnya satu sama pangkatnya enggak satu, itu salah ya. Kalau kan ini sama-sama linear. Nah, artinya linear itu sama-sama pangkat satu. Jadi baik di persamaan dan pertidaksamaan linear ini, sama-sama variabelnya itu harus pangkat satu. Yang berbeda hanya di tandanya. Kalau persamaan pakai sama dengan, sedangkan kalau pertidaksamaan dia pakai tanda kesamaan. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sampai sini paham? Paham tidak konsepnya itu, pengertiannya? Ya, Kak. Yes. Tadi yang kakak tanyakan itu prosedurnya, prosedur kita. Nah, kan kalau dari keempat poin ini tuh, ini sama-sama ada di persamaan dan di pertidaksamaan. Ini pokoknya cara-cara langkah-langkah awal dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Tapi di pertidaksamaan itu ada satu prosedur tambahan gitu. Cara tambahan yang membedakan dengan persamaan itu sendiri. Ada yang tahu nggak apa yang membedakan? Prosedur yang membedakan. Dia masih berhubungan nih sama yang cara keempat. Jika di depan variabel terdapat koefisien yang bukan satu, maka kita harus membagi kedua ruas dengan koefisien tersebut. Nah, kalau misalnya kita ngebaginya dengan suatu bilangan khusus, itu gimana ya kira-kira? Ngebagi sama mengkali kedua ruas dengan suatu bilangan khusus, kira-kira apa yang harus kita ingat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat nggak? Kan kemarin udah belajar nih ya sama Bu Eni. Ada yang masih ingat nggak? Oke, kakak itu. Kalau misalnya kita bagi dengan atau kalikan dengan bilangan negatif tuh. Nah, sini nih kakak tampilkan. Yang membedakan persamaan dengan pertidaksamaan itu adalah satu langkah terakhir ini nih. Ini khusus di pertidaksamaan. Jika kedua ruas dibagi atau dikalikan dengan bilangan yang nilainya itu negatif, maka tanda pertidaksamaan itu harus berubah. Nah, ini yang membedakan pertidaksamaan dengan persamaan, yaitu kalimat yang kelima ini. Nah, jika dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif, tandanya harus diubah dengan kebalikannya. Misal, tandanya itu awalnya kurang dari, terus kita mau bagi atau kita kalikan bentuk itu dengan bilangan yang negatif, maka tandanya harus berubah jadi apa ya? Kalau misalnya tandanya kurang dari, maka tandanya berubah jadi
Jadi apa? Lebih dari. Lebih dari. Oke, kalau misalnya tandanya lebih dari sama dengan, berarti berubah jadi apa ya? Kurang dari sama dengan. Nah, itu poin yang harus kalian ingat di pertidaksamaan. Jadi, kalau misalnya dikali atau dibagi bilangan negatif, tandanya harus berubah. Nah, ini hanya review saja prosedur-prosedur dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa kakak lanjut? Tidak ada, Kak, bisa dilanjut. Oke, kakak lanjut ya. Nah, di sini kita akan mulai menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, perbedaan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dan pertidaksamaan linear itu ada di sini nih bedanya. Jadi kalau persamaan itu, biasanya informasi yang diketahui di soal tertulis dengan jelas menggunakan kata yang sudah pasti. Misalnya, adalah sekian, sebesar sekian, merupakan sekian, pokoknya gini. Misalnya diketahui luas suatu bangun adalah 10 cm persegi gitu, atau diketahui uang yang dimiliki Rani sebesar 15.000. Nah, dia menggunakan kata-kata yang sudah pasti gitu besarnya, kayak adalah, sebesar, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau pertidaksamaan, informasi yang diketahui di soal itu tertulis menggunakan kata perkiraan. Perkiraan itu misalnya lebih dari, kurang dari, paling banyak, paling sedikit, dan lain-lain gitu. Misal kayak tadi Rani ya, Rani punya uang yang tidak lebih dari 15.000 kan tadi. Nah, itu kan masih perkiraan ya. Dia cuma nyebutin tidak lebih dari 15.000. Berarti kan itu bisa banyak dong nilainya kalau misalnya nggak lebih dari 15.000, bisa 14.000 berarti, terus bisa 13.000, bisa kemungkinan lain pokoknya yang nggak lebih dari 15.000. Nah, tapi kalau persamaan dia udah jelas, dia pakai adalah, kata kuncinya itu adalah, ada sebesar, dan lain-lain. Sampai sini paham? Di sini kakak jelaskan perbedaannya saja, persamaan sama pertidaksamaan. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oke. Nah, ini ya yang harus kalian ingat perbedaan masalah yang berkaitan dengan PLSV dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini selanjutnya langkah-langkahnya kita dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini ada dua langkah utama. Yang pertama tentunya kalian harus membuat model matematika. Karena kan di permasalahan yang ada itu kan soal cerita kan ya, otomatis bentuknya masih dalam bentuk kata-kata. Nah, kita harus terjemahkan kata-kata tersebut menjadi model matematika. Nah, sedangkan langkah yang kedua baru kita selesaikan model matematika yang telah kita buat sampai didapat apa yang kita ingin cari atau didapat nilai variabelnya gitu. Nah, di mana cara kita membuat model matematika itu yang pertama kita identifikasi dulu nih semua data yang telah diketahui di soal. Kalian tulisin apa aja yang diketahui di soal. Terus setelah kalian tulisin semua apa yang telah diketahui di soal, kalian identifikasi nih persamaan atau pertidaksamaan mana yang mau kita gunakan untuk menemukan jawaban. Nah, biasanya persamaan atau pertidaksamaan yang bakal kita gunakan itu yang ada kata kunci dari tanda persamaan atau pertidaksamaan itu sendiri. Nah, kalau misalnya yang ketiga, setelah kita ngelakuin langkah satu sama kedua, nah di ketiga, misal kita dapat nih persamaan atau pertidaksamaan yang mau kita pakai buat nentuin jawaban. Tapi ada unsur yang belum kita ketahui nilainya. Nah, untuk itu kita gunakan kita misalkan unsur tersebut dengan variabel. Karena kan persamaan linear satu variabel itu sendiri atau pertidaksamaan linear satu variabel itu sendiri kan ada kata variabelnya ya. Artinya di dalam membuat model matematika itu pasti bakal ada yang namanya variabel. Jadi pasti bakal ada unsur yang kita belum ketahui gitu nilainya. Untuk itu jangan sampai salah dalam menentukan yang mana yang bakal jadi variabel atau bentuk-bentuk lainnya gitu. Nah, mungkin kalian bingung kalau nggak bisa langsung contohkan ke bentuk soalnya. Nah, di sini kita akan membuat model matematika dari sebuah kalimat. Kakak ajarkan dulu ya mengenai model matematika, cara membuat model matematika. Karena yang susahnya itu, karena yang tadi awal kakak bilang, yang susah itu dalam membuat model matematikanya. Kalau menyelesaikannya sih kayaknya cukup mudah sih, kalau misalnya persamaan dan pertidaksamaan linear ini, tinggal pakai cara-cara yang 5 poin tadi, tapi yang harus kakak tekankan dulu, yang harus kakak pahami
tekankan ke kalian, kalian harus paham betul gimana sih caranya kita dalam membuat model matematika dari sebuah kalimat. Nah, untuk dapat membuat model matematika terkait pertidaksamaan, nah kenapa di sini kakak tekankan hanya pertidaksamaan? Karena yang susah itu biasanya pertidaksamaan. Karena pertidaksamaan itu sendiri kan ada 4 tanda ya. Kita harus ngebedain nih kata kunci tentang kata kunci yang melambangkan tanda kurang dari itu yang mana, lebih dari itu yang mana, kurang dari sama dengan itu yang mana, dan lebih dari sama dengan itu yang mana. Itu kan lebih susah kan, karena ada 4 tanda, dan 4-4-nya itu harus kita temukan perbedaannya. Sedangkan kalau persamaan itu kan cuma satu tanda ya, cuma sama dengan. Nah, biasanya kalau sama dengan tuh kata-katanya kata-kata yang jelas tuh, kayak tadi adalah, sebesar, itu udah pasti pokoknya pakai sama dengan gitu. Itu contoh soal tentang persamaan. Tapi kalau pertidaksamaan, itu lain, ada kata-kata kunci tersendiri yang kakak contohkan di slide berikutnya. Oke nih. Nah, ini kalau misalnya soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan, biasanya mengandung kata kunci dari tabel ini nih. Bisa kurang dari. Kalau kurang dari berarti dia simbol pertidaksamaannya tanda kurang dari. Sedangkan kalau lebih dari, dia itu pakai simbolnya lebih dari. Nah, sedangkan kalau ada yang kurang dari atau sama dengan, itu pakai tanda ini. Terus tidak lebih dari juga pakai tandanya ini, dan paling banyak juga pakai tandanya ini. Serta ada satu tambahan di sini, yaitu ada namanya maksimal. Nah, ini kata kuncinya. Sedangkan untuk lebih dari atau sama dengan, itu kata-kata kuncinya itu bisa lebih dari atau sama dengan, bisa tidak kurang dari, bisa paling sedikit, dan kalau misalnya ada maksimal, berarti lawannya ada apa? Kalau misalnya ada maksimal, minimal, dan ada tambahan di sini minimal. Nah, ini ya yang harus kalian ingat, kata-kata kunci mengenai lambang-lambang pertidaksamaan. Karena kalau persamaan itu udah jelas. Pokoknya kalau misalnya di dalam sebuah soal itu ada kalimat-kalimat ini, ada kata-kata ini di dalam soal, berarti kalian langsung aja itu termasuk soal yang penerapannya menggunakan pertidaksamaan linear satu variabel. Sampai sini paham? Sebelum kakak kasih contoh soal? Paham, Kak. Ada yang mau ditanya? Atau bisa kakak lanjut? Tidak, Kak, lanjut aja. Oke, kakak lanjut ya. Nah, di sini kita membuat model matematika dari situasi berikut ini. Oke, diketahui umur Siska adalah M tahun. Kita buat dari satu-satu dulu ya. Diketahui umur Siska adalah M tahun. Nah, terus umur Bayu 2 tahun lebih tua dari umur Siska. Jumlah umur Bayu dan Siska adalah 21 tahun. Nah, di sini kita mau membuat model matematika dari situasi ini. Kira-kira ini soal terkait apa ya? Persamaan atau pertidaksamaan? Pertidaksamaan. Kenapa pertidaksamaan? Karena ada kata lebih tua dari umur Siska. 2 tahun lebih tua dari umur Siska. Ada kata lebih tuanya. Gitu. Iya, Kak. Oke. Nah, coba sekarang kan tadi sebelum kita mau buat model matematikanya, kita harus nulis dulu kan apa yang diketahuinya apa aja gitu. Kita identifikasi dulu yang diketahuinya apa aja. Nah, di mana diketahui di sini umur Siska. Umur Siska itu adalah sebesar M tahun atau M. Nah, terus kalau umur Bayu 2 tahun lebih tua dari umur Siska. Nah, terus jumlah umur Bayu dan Siska adalah 21 tahun, artinya sama dengan 21 tahun. Nah, kira-kira tadi kalian bilang pertidaksamaan ya? Nah, ada nggak yang punya pendapat lain? Ini menurut kalian persamaan atau pertidaksamaan? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Jadi persamaan atau pertidaksamaan?
Oke. Mungkin kalian bingung ya, karena di sini ada kata lebih tuanya, terus ada kata adalahnya juga. Nah, terus kan kita udah mengidentifikasi apa saja yang diketahui di soalnya. Selanjutnya kan tadi cara kedua kita identifikasi nih, kita menggunakan persamaan atau ketidaksamaan sih di soal ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada umur Siska, ada umur Bayu, terus ada jumlah umur keduanya, gitu kan? Nah, biasanya yang mau kita pakai untuk kita buat model itu, kalau yang diketahuinya itu memuat kedua hal lain yang diketahui sebelumnya, kayak ini nih. Ini kita tahu umur Siska, kita tahu umur Bayu. Terus ada juga jumlah umur Bayu dan Siska. Nah, karena di sini apa yang diketahui kedua di informasi ketiga ini dia memuat apa yang dua hal yang diketahui di kata sebelumnya, yaitu umur Bayu dan Siska. Nah, maka kalimat ini yang mau kita buat modelnya gitu. Kalimat jumlah umur Bayu dan Siska adalah 21 tahun. Kita mau membuat model matematika dari kalimat yang itu. Dari kalimat yang ini. Jumlah umur Bayu dan Siska adalah 21 tahun. Ini yang akan kita buat modelnya. Kira-kira kalau dari kalimat ini bentuknya ini persamaan atau ketidaksamaan ya? Jumlah umur Bayu dan Siska adalah 21 tahun. Kira-kira persamaan atau ketidaksamaan dari kalimat ini? Persamaan. Apa? Persamaan, Kak. Persamaan. Iya, karena di sini adalah jumlah umur Bayu dan Siska adalah 21 tahun. Ada kata adalah, yaitu sudah pasti besarnya kan 21 tahun. Maka di sini kita membuat modelnya dari kalimat jumlah umur Bayu dan Siska sama dengan 21. Oke, kalau berarti jumlah umur Bayu dan Siska itu kan sama aja umur Bayu ditambah umur Siska kan? Iya tidak? Iya, Kak. Oke. Nah, itu sama dengan 21 tahun. Nah, yang diketahui itu umur siapa ya? Yang sudah diketahui. Yang di soal yang sudah diketahui umur Siska sama umur Bayu. Sudah diketahui kan? Umur Siska berapa? Umur Siska berapa? Di soal. M. M, iya, dia umurnya M tahun. Maka di sini kita ganti umur Siska sebesar M. Sedangkan umur Bayu, dia tuh 2 tahun lebih tua dari umur Siska. Kalau misalnya 2 tahun lebih tua dari umur Siska, sedangkan umur Siskanya itu M tahun, berarti bentuk matematikanya gimana? Kurang dari 2 tahun lebih tua nih. Misalnya umur kamu berapa ya? Umur kamu berapa kira-kira? Umur kamu sini rata-rata berapa? 12. Oke. Umur kamu 12 tahun. Umur kakak 9 tahun lebih tua dari umur kamu. Berarti umur kakak berapa? 21 tahun. Dari mana dapat 21? 12 tambah 9. Berarti kalau ini, umur Bayu 2 tahun lebih tua dari umur Siska. Ini kan berarti umur Siska ditambah 2 kan? Iya tidak? Iya, Kak. Oke. Maka bentuknya berapa? Jadinya. Umur Siska berapa? M. Nah, berarti umur Siska kita ganti M, lalu kita tambahkan dengan 2. Maka bentuk matematika dari umur Bayu adalah M ditambah 2. Nah, ini M tambah 2 kita masukkan ke sini. Kan tadi kita kan belum tahu ya umur Bayu berapa. Kita baru buat modelnya, yaitu M tambah 2. Maka kita ganti di sini M tambah 2. Sama dengan 21 tahun. Nah, di sini ada kan ya suku-suku yang sejenis, kita bisa tambahkan. Di sini ada M sama M. M sama M kita tambah. Jadi berapa? M tambah M? 2M. 2M. Nah, 2 kita tuliskan tetap di sini tambah 2 sama dengan 21 tahun. Nah, untuk itu, maka model matematika dari situasi ini adalah 2M ditambah 2 sama dengan 21 tahun. Nah, sampai sini paham? Iya, Kak, paham. Oke, sekarang ini kayaknya nggak muat ya untuk di satu slide.
kita lihat di ini dulu, nomor 2. Suatu persegi panjang diketahui memiliki luas yang tidak lebih dari 40 cm persegi. Nah, di mana lebarnya itu adalah 2x min 3 cm dan panjangnya itu 8 cm. Kira-kira ini soal berkaitan tentang apa? Pertidaksamaan atau persamaan? Pertidaksamaan. Kenapa pertidaksamaan? Karena ada kata tidak lebih dari. Iya, karena ada kata tidak lebih dari. Oke, kakak jelaskan di slide berikutnya. Kita butuh. Nah, untuk kasus nomor 2. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui di soalnya. Yaitu suatu persegi panjang luasnya tidak lebih dari 40 cm persegi. Yang diketahui. Luas persegi panjang tidak lebih dari 40 cm. Oke. Terus apa lagi? Lebarnya 2x min 3, panjangnya 8 cm. Lebar 2x min 3, panjang 8. Panjangnya 8. Nah, oke. Nah, kita udah identifikasi nih ya, semua yang kita ketahui. Terus langkah kedua, kita mau nentuin nih, persamaan atau pertidaksamaan mana yang mau kita gunakan. Nah, tadi kan kalian bilang ini merupakan soal terkait pertidaksamaan kan? Karena ada kata tidak lebih dari. Nah, itu benar. Nah, maka di sini pertidaksamaan yang mau kita pakai itu ada di kalimat yang ini, yaitu luas persegi panjang tidak lebih dari 40 cm persegi. Jadi kita tuliskan lagi, luas persegi panjang tidak lebih dari 40 cm persegi. 40 cm persegi. Oke. Nah, dari kalimat ini kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk matematika. Luas persegi panjang tidak lebih dari 40 cm. Berarti kan luas kita misalkan dengan L ya, luasnya. Di sini ada L. Kalau tidak lebih dari, berarti lambangnya lambang apa ya? Tadi, di tabel tadi. Kalau tidak lebih dari, pakai tanda pertidaksamaan yang mana? Ada yang masih ingat? Kurang dari sama dengan. Oke, kurang dari sama dengan. Itu berarti luasnya itu kurang dari sama dengan 40. Nah, oke, di sini kan kita membuat model dari bentuk pertidaksamaan itu, yaitu L kurang dari sama dengan 40. Nah, luas itu rumusnya apa ya? Ada yang tahu rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Ini kita ganti di bawahnya, itu berarti panjang kali lebarnya itu tidak kurang dari sama dengan 40. Ya. Panjangnya berapa? 8. 8. Oke, itu berarti 8 dikalikan dengan lebarnya 2x. 2x min 3. Itu kurang dari sama dengan 40. Oke, kita hitung. Gimana cara ngalin ini? Gimana cara ngalinnya? 8 kali 2x. 2x. 8 kali 2x. 8 kali min 3. 8 kali min 3. 8 kali 2x. 16x. 16x. Terus? Min 24. Min 24, oke. Kurang dari sama dengan 40. Nah, maka model matematikanya dari situasi tersebut adalah seperti ini. 16x dikurang 24 kurang dari sama dengan 40. Untuk soal yang ini paham? Saya mau tanya. Iya. Kalau misalnya bentuk matematikanya cuma di 8 kali 2x min 3,
terus kurang dari 40 itu bisa atau tidak, Kak? Kurang dari 40, nggak ada tanda sama dengannya. Ada tanda sama dengan. Tadi kamu nanya apa? Kalau misalnya jawabannya itu mentok di 8 kali. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau misalnya begini aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dihitung hasil kalinya seperti ini juga lebih bagus sih. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 3 nih. Ayu membeli 1 pensil dan 1 buku di sebuah toko buku, di mana harga pensil lebih murah 3.000 dari harga buku. Uang yang dikeluarkan untuk membayar yaitu sebesar 12.000. Ini contoh soal persamaan atau ketidaksamaan? Ayu membeli 1 pensil dan 1 buku di sebuah toko buku, di mana harga pensil lebih murah 3.000 dari harga buku. Nah, uang yang dikeluarkan untuk membayar sebesar 12.000. Kira-kira persamaan atau ketidaksamaan? Persamaan, Kak. Kenapa persamaan? Karena ada kata sebesar. Iya, karena ada kata sebesar ya, lebih jelas nih. Nih, tadi kan kamu ngiranya ini lebih tua, lebih murah. Itu kan kamu nganggapnya itu kata kunci yang menyimbolkan kalimat ketidaksamaan ya. Tapi kalian lihat di kata lebih tua sama lebih murah itu ada di depan kata atau di setelah kata lebih murah sama lebih tua itu ada angka lagi, di mana di sini kan 2 tahun lebih tua. Itu artinya bukan melambangkan lambang ketidaksamaan, tapi merupakan lambang yang menandakan sebuah operasi nih, kayak contohnya nih, M ditambah 2. Nah, ini lebih murah 3.000, berarti itu juga bukan melambangkan tanda ketidaksamaan, tapi merupakan sebuah operasi gitu. Kalau lebih murah itu apa operasinya gitu. Jadi kakak coba tuliskan lagi ya, nanti kita identifikasi. Tadi kalian bilang ini persamaan. Iya benar, jawabannya persamaan. Karena di kata kunci uang yang dikeluarkan untuk membayar sebesar 12.000. Oke, di sini kita ingat dulu dia membeli 1 pensil dan 1 buku. Terus harga pensil lebih murah 3.000 dari harga buku. Oke. Nomor 3. Diketahui Ayu ya membeli 1 buku dan 1 pensil. Nah, terus yang kedua harga pensil lebih murah 3.000 dari harga buku. Nah, oke. Terus uang yang dikeluarkan ya, uang yang dikeluarkan Ayu sebesar 12.000. Nah, ini jelas sebesar 12.000. Oke, kita telah identifikasi semua yang diketahui di soal. Nah, berarti kan karena kalian bilang persamaan, itu karena kalian dapat kata kunci dari kalimat yang ini, uang yang dikeluarkan Ayu sebesar 12.000, berarti kita akan membuat modelnya dari kalimat uang yang dikeluarkan Ayu sebesar 12.000. Kalau misalnya uang yang dikeluarkan Ayu sebesar 12.000, berarti si Ayu ini beli apa aja sih? Kalau misalnya uang yang dikeluarkan, berarti berkaitan dengan apa? Kalau misalnya mau tahu uang yang dikeluarkan Ayu, kita berkaitan dengan apa? Benda yang akan dibeli? Iya, berkaitan dengan harga dari barang yang dibelinya kan. Nah, di sini Ayu tuh beli 1 buku dan 1 pensil. Berarti uang yang dikeluarkan Ayu itu sama saja harga dari 1 buku ditambah dengan harga dari 1 pensil. Karena kan dia beli 1 buku dan 1 pensil. Berarti harga 1 buku ditambah harga 1 pensil. Di mana sebesar 12.000. Itu berarti sama dengan 12.000 ya, kakak tuliskan seperti ini. Nah, kalian udah tahu harga 1 buku berapa? Udah tahu belum harga 1 buku berapa? Aku sudah tahu harga 1 buku berapa? Apakah di soal sudah dituliskan harga 1 buku berapa? Belum, Kak. Belum. Harga 1 pensil?
Belum. Belum juga, oke. Nah, tadi kan kalau misalnya ada unsur yang belum diketahui, kita misalkan dengan variabel, ya kan? Di sini kan kita belum tahu harga satu buku dan harga satu pensil. Berarti apa perlu kita misalkan harga satu buku sama harga satu pensil dengan dua variabel yang berbeda? Menurut kalian gimana? Perlu nggak kita misalin harga satu buku misalnya X, harga satu pensil misalkan Y, begitu nggak? Apa begitu? Iya, Kak. Nah, ingat karena di sini tuh persamaan linear satu variabel. Artinya kita cuma butuh satu variabel aja, kita nggak butuh lebih dari satu variabel. Kalau kalian misalkan harga satu buku dan harga satu pensil dengan dua variabel itu salah ya, kita cukup misalkan dengan satu variabel saja. Nah, di sini kita mau nentuin nih, variabel mana sih yang harus kita misalin, si buku atau si pensil. Kalian lihat kalimatnya. Dia membeli satu buku dan satu pensil. Terus diketahui harga pensil lebih murah 3.000 dari harga buku. Bisa ketahui harga pensil lebih murah 3.000 dari harga buku. Itu artinya buat tahu harga pensil berapa, kita harus tahu dulu kan harga bukunya itu berapa, iya nggak? Benar tidak? Kan soalnya harga pensil itu lebih murah 3.000 dari harga buku. Berarti buat tahu harga pensil berapa, kita harus cari tahu dulu kan harga buku berapa, iya nggak? Iya, Kak. Untuk itu, yang kita misalkan itu ya si harga buku, karena si harga buku itu yang paling penting kita cari tahu dulu. Maka di sini kita misalkan B itu sama dengan harga satu buku. Harga satu buku. Nah, sekarang berarti kalau harga satu pensil berapa? Harga satu pensil. Nah, harga satu pensil lebih murah 3.000 dari harga buku. Harga bukunya itu B. Berarti bentuknya gimana tuh? 3.000 lebih murah dari harga buku. Gimana? Kurang dari lebih murah 3.000 dari harga buku. Nah, misal nih, misal diketahui harga buku itu 5.000. Harga pensil lebih murah 3.000 dari harga buku. Berarti harga bukunya berapa? Kalau lebih murah 3.000. 2.000. 2.000 dapat dari mana? 5 dikurang 3. Iya, 5 dikurang 3. Itu berarti untuk mau tahu harga satu pensil itu kita tinggal mengurangi kan harga satu buku dikurang harga satu pensil. Iya tidak? Iya, Kak, benar. Harga satu buku dikurang 3.000 deh, dikurang 3.000 karena kan lebih murahnya 3.000 kan? Iya tidak? Iya, Kak. Ya. Maka bentuknya gimana harga satu pensil itu? Harga satu buku berapa? Kita misalkan apa tadi? 5.000. Enggak, di sini di atasnya. Tadi kita misalkan harga satu buku berapa? B. Nah, dikurang 3.000 itu berarti B dikurang 3.000. Seperti ini. Berarti harga satu buku itu B, sedangkan harga satu pensil itu adalah B kurang 3.000. Sampai sini paham? Iya, Kak, paham. Oke, selanjutnya kita masukkan nih ke persamaan yang mau kita buat. Harga satu buku dimisalkan dengan B. Berarti di sini B ditambah harga satu pensil, yaitu B min 3.000. Berarti kita tuliskan B min 3.000. Sama dengan 12.000. Oke, sampai sini boleh sampai sini aja, tapi lebih bagus kita sederhanain ya kalau ada suku-suku yang sejenis. Berarti di sini B ditambah sama B berapa? 2B. 2B. Oke. 2B karena di sini 3.000 nggak ada yang sejenis, kita cukup tuliskan B dikurang 3.000. Maka 2B dikurang 3.000 sama dengan 12.000. Nah, ini bentuk model matematika dari contoh yang ketiga. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Sekarang untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat, keliling suatu tanah berbentuk persegi tidak kurang dari 60. Panjang tanah tersebut 8 cm kurangnya dari lebarnya. Nah, untuk contoh yang keempat, soal persamaan atau ketidaksamaan? Persamaan atau ketidaksamaan? Pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Kenapa? Kenapa pertidaksamaan?
Karena ada kata tidak kurang. Iya, karena ada kata tidak kurang dari 60. Maka di sini adalah soal mengenai pertidaksamaan. Oke, kita tuliskan ulang ya. Keliling suatu tanah berbentuk persegi tidak kurang dari 60 cm. Oke. Contoh yang keempat. Diketahui keliling suatu tanah tidak kurang dari 60 cm. Nah, terus panjangnya itu 8 cm kurangnya dari lebar. Dari lebar. Oke. Nah, ini kita mau buat model matematikanya. Setelah kita tuliskan semua yang diketahui, kita buat modelnya. Kita buat modelnya pakai kalimat yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kira-kira yang mau kita jadiin badan untuk modelnya? Yang mana? Tadi kalian dapat clue dia merupakan pertidaksamaan dari kalimat yang mana? Dari kalimat yang atas, Kak. Ya, dari kalimat yang ini yang tidak kurang dari ya. Di mana yang tidak kurang dari itu merupakan si kelilingnya. Berarti yang mau kita buat modelnya itu berasal dari clue yang kalian dapatkan, kalimat yang memuat clue yang kalian dapatkan, yaitu kelilingnya tidak kurang dari 60. Tidak kurang dari 60. Nah, itu berarti sika atau keliling ini kalau tidak kurang dari berarti tandanya apa? Lebih besar sama dengan? Ya, lebih besar sama dengan 60. 60. Nah, ini berkaitan dengan keliling. Bangun tanah tersebut adalah persegi panjang. Berarti keliling persegi panjang itu apa? Ada yang masih ingat keliling persegi panjang? 2 kali P tambah L. 2 kali P tambah L. Atau bisa kakak tuliskan ini kan 2P ditambah 2L, ya enggak? Ya, Kak. Lebih Ya, dari Kak. sama dengan 60. Nah, oke. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, di sini kita udah tahu belum panjang sama lebarnya? Sudah diketahui belum besarnya berapa? Sudah diketahui? Belum, Kak. Belum. Untuk itu kita harus memisalkan lagi. Kita harus memisahkan. Nah, di sini ada 2 unsur yang diketahui. Panjang sama lebar kan, contohnya kayak tadi. Dia sama-sama ada 2 unsur yang yang belum diketahui, ada panjang sama lebar. Tapi karena di persamaan linear satu variabel ini kita hanya butuh satu variabel, jadi yang kita misalkan dari panjang sama lebar ini cuma satu aja. Di antara panjang sama lebar, kira-kira yang mau kita misalkan, yang mau kita jadikan variabel panjang atau lebarnya? Lebarnya, Kak. Kenapa lebarnya? Karena lebarnya belum diketahui berapa. Iya, karena lebarnya belum diketahui berapa. Sedangkan di sini diketahui panjangnya itu 8 cm kurangnya dari lebar. Artinya kalau mau cari panjang, kita harus cari dulu nih lebarnya berapa. Untuk itu lebar itu yang paling penting untuk kita ketahui duluan. Makanya di sini yang kita misalkan itu adalah si lebarnya. Di mana lebarnya itu kita misalkan dengan L. Gitu ya. Sedangkan panjang dari kalimat ini tinggal kita sederhanakan. Kira-kira apa ya bentuk matematikanya si panjang ini? Si panjang kayak ini gimana? Si panjang dia 8 cm kurangnya dari lebar. Berarti gimana tuh? Kurang dari sama dengan L dari sama dengan kurangnya dari lebar. Nah, kalau berarti dia tuh kurang 8 cm dari si lebarnya. Bukan kurang dari, tapi kurangnya sebanyak 8 cm dari lebarnya. Misal lebarnya itu 16, misal lebarnya itu 17. Kurang panjangnya itu kan 8 cm kurang dari lebarnya. Berarti panjangnya itu berapa? Atau lebih gampangnya, misal lebarnya itu 18 nih, misal aja ya.
Nah, panjangnya itu 8 cm kurang dari lebarnya. Kurang 8 cm dari lebarnya. Berarti panjangnya berapa? Kalau lebarnya 18. 10. 10 dapat dari 18 dikurang 8. Dikurang 8. 18 dikurang 8. Oke, berarti kalau ini, kalau lebarnya L, sedangkan panjangnya 8 cm kurangnya dari lebar, berarti bentuknya gimana? L dikurang 8. Ya, L dikurang 8. Seperti itu. Berarti lebarnya itu L, sedangkan panjangnya itu adalah L kurang 8. Pokoknya kalian ingat aja, kalau kurangnya dari atau lebihnya dari itu merupakan kata kunci dari sebuah operasi. Kalau kurangnya dari itu berarti operasinya dikurang, artinya yang di belakang dikurang yang di depan. Sedangkan kalau lebihnya dari itu berarti ditambah. Sama aja yang di depan, yang di belakang ditambah sama yang di depannya. Sampai sini paham? Jangan ketukar yang di depan 8 kurang L ya, tapi harus L kurang 8. Sampai sini paham? Ya, Kak, paham. Oke, sekarang tinggal kita ganti ya. Di sini yang mau kita ganti berarti kita kan mau jadikan variabelnya L semua. Berarti yang mau kita ganti si nilai P-nya. 2 kali P-nya berapa? L kurang 8. Nah, kita ganti P-nya di sini L kurang 8. Sedangkan di sini 2L di sini tetap kita tuliskan 2L karena mau kita pakai itu variabelnya variabel L. Lebih dari sama dengan 60. Nah, maka di sini bentuk pertidaksamanya adalah seperti ini. 2L kurang 8 ditambah 2L lebih dari sama dengan 60. Atau kalian mau sederhanakan lagi nih, kalian hitung hasil kalinya. 2 kali L berapa? 2L. 2L. Terus 2 kali min 8? Min 16. Min 16. Oke. Ditambah dengan 2L lebih dari sama dengan 60. Ini kalau kita sederhanain lagi jadi gimana? Yang di ruas kirinya. 2L. 2L dikurang 16 ditambah 2L. Yang bisa disederhanakan apa? 2L dengan 2L. Jadi berapa 2L dengan 2L? 4L. Ya, jadi 4L min 16 ya kan? Lebih besar Iya, Kak. 60. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, sekarang di contoh yang terakhir. Contoh yang kelima. Diketahui 3 bilangan asli berurutan. Ada 3 bilangan asli berurutan. Bilangan pertama adalah sebesar N, dan jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 44. Nah, maka di sini soalnya persamaan atau pertidaksamaan? Persamaan. Kenapa persamaan? Karena ada kata sebesar. Karena ada kata Sebesar dan adalah. sebesar yang ini, sebesar N. Iya, dan adalah 44. Dan adalah 44. Oke, sini kita tuliskan. Benar persamaan ya. Soal yang kelima. Oke. Ini kakak tulis di sini aja. Soal yang kelima itu. Jadi diketahui ada 3 bilangan asli berurutan. Oke. Ada 3 bilangan asli berurutan. Di mana bilangan pertama adalah N. Nah, terus jumlah 3 bilangan tersebut, 3 bilangan tersebut adalah 44 kan? Nah, kita udah tulis semua apa yang diketahui di soal. Nah, sekarang kita identifikasi. Kita membuat model dari kalimat yang mana gitu kan? Terus yang selanjutnya kita pakai kalimat yang mana nih yang mau kita buatin modelnya dari ketiga ini. Nah, biasanya kalimat yang mau kita pilih modelnya itu kalimat yang memuat kata kunci dari persamaan atau pertidaksamaan itu, di mana telah diketahui besarnya berapa, yang udah pasti besarnya berapa, ada angka pastinya di dalam kalimat tersebut. Jadi kita mau pakai model matematikanya dari kalimat yang mana ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3 kira-kira. Yang ini atau yang ini?
yang kalian dapat, yang terdapat clue mengenai persamaan dan pertidaksamaan dan diketahui ada suatu angka yang mewakilkannya gitu. Kira-kira yang mana? Yang kedua, Kak. Yang kedua, yang ini bilangan pertama adalah n. Iya. Yakin bilangan pertama adalah n? Yang ketiga, Kak. Yang ketiga, karena di sini diketahui jumlah bilangan tersebut adalah 44. Ada angkanya gitu, ada besarnya itu berapa ya? Itu si 44 ini. Kalau ini kan masih variabel ya. Jadi lebih baik kita gunakan yang ada angkanya ini, yang sudah pasti ada angkanya. Gitu. Jadi kita pakai jumlah 3 bilangan tersebut adalah 44. Nah, itu berarti kan ada 3 bilangan kan? Yang kalau dijumlah itu hasilnya adalah 44. Itu berarti ada bilangan ke-1 atau bilangan pertama, bilangan ke-1 ditambah bilangan kedua, karena kan 3 bilangan asli berurutan, ditambah bilangan ketiga. Itu sama dengan 44. Nah, apakah kita telah tahu bilangan ke-1, bilangan kedua, dan bilangan ketiga itu apa? Udah tahu belum? Di sini yang diketahui baru bilangan pertama ya, yaitu sebesar n. Nah, ini bisa kita ganti nih, bilangan pertama sebesar n. Ditambah dengan, nah bilangan kedua berapa? Ini kalian lihat apa yang diketahui. Dia itu 3 bilangan asli berurutan. 3 bilangan asli berurutan. Kalau kalian bingung, kalian bisa langsung ambil contoh. Yaitu misal bilangan asli tersebut itu 1, 2, sama 3 ya, misal. Dia kan berurutan ya, 3 bilangan asli berurutan. Dari 1 ke 2, itu bedanya berapa ya? 1. Dimana 1, Kak. 1 ke 2 itu berarti 1 ditambah 1 kan? Iya nggak? Nah, sedangkan dari 2 ke 3, itu berapa bedanya? 1. 1 juga kan? Itu berarti ditambah 1 juga. Nah, itu berarti pola dari bilangan asli itu, polanya itu bilangan, misal kalau bilangan ke-1 itu n. Bilangan ke-1 kan tadi n. Nah, kalau bilangan kedua, dia kan bertambah 1 dari bilangan ke-1 kan? Iya nggak? Bilangan kedua, itu benar merupakan bilangan ke-1 ditambah 1 nggak? Iya nggak dari contoh ini? Benar tidak? Iya, 2 itu bilangan sebelumnya, yaitu 1 ditambah dengan 1. Iya nggak? 1 tambah 1. Benar? Dan 3 itu didapat dari bilangan sebelumnya, yaitu 2 ditambah dengan 1. Itu berarti pola dari bilangan asli itu adalah bilangan sebelumnya ditambah 1. Kalau bilangan kedua, berarti dia bilangan ke-1 ditambah 1. Bilangan ke-1 ditambah 1. Nah, bilangan ke-1 berapa tadi kita misalkan? Yaitu n. n. Berarti n ditambah 1. Sedangkan kalau bilangan ketiga, berarti gimana? Kalau bilangan ketiga didapat dari bilangan kedua, ya tidak. Kan sebelumnya itu bilangan kedua, ya kan? Sebelum bilangan ketiga itu ada bilangan kedua kan? Iya, Kak. Berarti bilangan kedua ditambah 1. Bilangan kedua berapa? 3. 3. Bilangan kedua berapa? Tadi di atasnya bilangan kedua dimisalkan dengan n plus 1. n plus 1. Berarti bilangan kedua di sini n plus 1 ditambah 1. Berapa n plus 1 tambah 1? Bentuk lebih sederhananya, n tambah 1 tambah 1? N tambah 2. Iya, n tambah 2. Nah, maka dari itu kita dapat nih ya, bilangan ke-1 itu n, bilangan kedua itu n plus 1, dan bilangan ketiga itu adalah n plus 2. Sampai sini paham dapatnya n plus 1 sama n plus 2? Iya, Kak, paham. Oke, berarti tinggal kita masukkan ke sini. Bilangan kedua berarti n plus 1, sedangkan bilangan ketiga itu adalah n plus 2. Sama dengan 44. Oke, berarti bentuk matematikanya adalah seperti ini. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Selanjutnya, Kak, saya mau tanya. mau tanya apa? Yang tadi, Mm-hmm. yang nomor 5 itu kalau misalnya jawabannya n plus 2n plus 3n, bisa nggak, Kak? N plus 2n plus 3n. Nah, kalau misalnya kali itu kan berarti kayak kelipatannya gitu kan.
Ya bukan, kalau kali n plus 2n plus 3n itu bukan pola dari bilangan asli. Kalau kalian bingung gimana cara buatnya, kalian ambil contoh aja. Nih, apakah n itu kan berarti kan di sini bilangan pertama kan ya? Bilangan pertama kan? Kalau n di sini bilangan pertama itu n. Kita nggak tahu bilangan pertamanya. Misalnya kamu tadi anggap polanya bilangan pertamanya itu n. Ya, tadi kamu anggap bilangan pertamanya itu n ya. Terus berarti tadi kamu ngiranya bilangan keduanya itu 2n berarti. Gitu ya. Terus bilangan ketiganya berarti 3n. Gitu kan? Kita ambil contoh bilangan asli. Ambil contoh bilangan asli, yaitu misalnya 2, 3, 4. Yang berurutan ya, yang harus berurutan. 2, 3, 4. Oke, kalau misalnya bilangan satunya kan n. Berarti misalnya di sini 2. Nah, bilangan kedua 2n. Kalau 2n kan berarti 2 dikali sama n kan? Atau 2 dikali sama 2 kan di sini? Benar tidak? Berapa? 2 dikali 2. 4. 4. Nah, terus kalau 3 kali n, berarti kan 3 dikali sama n kan? 3 kali 2 berarti. 3 kali 2 berapa? 6. 6. Nah, berarti bilangan berurutan tersebut 2, 4, 6. Apakah 2, 4, 6 itu merupakan bilangan asli yang berurutan? Tidak, Kak. Tidak, maka kalau kalian jawab n sama 2n sama 3n itu salah ya. Yang benar itu seperti ini. N tambah 1, n tambah 2. Di mana polanya itu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Seperti itu. Sampai sini paham? Kalau misalnya bilangan genap, berarti bertambah berapa dari bilangan sebelumnya? Misal 4, 6. Berarti bertambah berapa? Kan ini contoh bilangan genap berurutan kan? Berarti bertambah berapa? Tambah 2. Berarti nanti kalian tinggal, kalau misalnya bilangannya bilangan genap, kalian tinggal tambah 2, terus tambah 2. Gitu ya. Oke, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ini salah. Enggak ada, Kak. Oke. Nah, ini kakak ada quiz. Nah, coba kalian jawab. Jumlah cookies di sebuah kaleng ada sebanyak M buah. Andi memakannya sebanyak 8 buah, sehingga dalam kaleng tersebut tersisa 21 buah cookies. Model matematika sisa cookies dalam kaleng. Nah, ini langsung diketahuin. Kita pakai model matematika dari sisa cookies dalam kaleng. Mana yang sesuai dari situasi ini? Ada yang mau jawab? Nah, awalnya ada sebanyak M buah cookies dalam kaleng. Terus dimakan nih sebanyak 8 buah. Menyisakan 21 buah cookies dalam kaleng. Maka model matematika sisa cookies dalam kaleng adalah? Evelyn, Kak. Evelyn, yang mana? M-8 sama dengan 21. M-8 sama dengan 2. Oke, kita klik. Oke, M-8 sama dengan 21. Karena kan kalau sisa itu kan berarti jumlah awal dikurang sama jumlah yang dimakan kan? Jumlah awalnya itu ada sebanyak M dan jumlah yang dimakan adalah sebanyak 8. Maka di sini M kurang 8 terus sama dengan sisanya yaitu 21. Maka jawabannya benar yang ini. Oke, di selanjutnya. Diketahui sisi-sisi sebuah segitiga adalah sebagai berikut. X tambah 1, 2X. Terus keliling segitiga tersebut tidak kurang dari 32 cm. Maka model matematika yang tepat adalah mana? Nah, kalian ingat ya di sini kan ini modelnya kurang persamaan atau pertidaksamaan? Pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Oke. Kalian tahu pertidaksamaan karena apa? Karena ada kata tidak kurang dari. Ya, karena ada kata tidak kurang dari. Berarti yang mau kita buat modelnya itu yang mengandung kalimat tersebut, yaitu keliling segitiga tidak kurang dari 32. Itu patokan awal kalian membuat modelnya. Nah, ingat keliling segitiga itu gimana? Kan kalau keliling itu kan konsepnya kalian jumlahin semua sisinya aja kan? Gitu. Coba kalian jumlahin, terus gimana bentuknya? Ada yang bisa jawab? Kak, yang tadi jawab boleh jawab lagi atau? Mau jawab, Kak. Siapa? Alifa? Ya. Yang mana jawabannya? Yang 2X tambah 3 kurang dari sama dengan 32. Ini? Iya. Kita klik ya. Nah, masih kurang tepat.
Kak, yang tadi udah jawab, boleh jawab lagi nggak? Belum, Kak. Coba kasih yang lain dulu ya. Coba. Baik, Kak. Alifa kayaknya salah lihat ini. Kan di sini diketahui sisinya X plus 1 sama 2X. Nah, iya, Kak. Iya kan? Berarti gimana tuh? Ada lagi yang mau coba jawab? Katanya itu tidak kurang dari. Kalau tidak kurang dari berarti tanda tidak samanya apa? Coba diingat lagi. Ada lagi yang mau coba jawab? Saya mau coba jawab. Siapa? Namanya? Haira. Haira mau jawab yang mana? 2X tambah 3, Kak. Yang ini? Iya, Tadi kan ini udah dijawab Alifa, jawabannya salah. Berarti tinggal 3 jawaban ini. 4X tambah 1. Yang ini? Iya. Kakak klik ya. Iya, Kak. Kamu dapat 4X tambah 1 dari mana? Kakak mau tanya dulu. Dari mana? Dapat 4X tambah 1? Haira? Dapatnya dari mana? 4X tambah 1 lebih dari 32. Dapatnya dari mana? Biar teman-teman kalian tahu gitu. Coba dijelaskan dulu. X tambah X sama dengan 2X, Kak. Terus ditambah 2X. Iya, terus? Jadi 4X tambah 1, situ lebih dari 32. Oke, benar ya. Coba kita klik. Nah, karena di sini kita buat model dari kalimat keliling segitiga tidak kurang dari 32, itu artinya ya sudah kita jumlahkan semua sisinya, itu berarti keliling segitiga itu kan kita jumlahin semua sisinya ya. Yaitu ada X, terus kita ditambahin dengan X plus 1, terus ditambahin dengan 2X. Hasilnya tidak kurang dari 21. Kalau tidak kurang dari 21 kan tadi kalau tidak kurang dari itu tandanya lebih dari sama dengan. Berarti lebih dari sama dengan 32. Makanya hasilnya itu adalah, hasil jumlahnya itu adalah 4X tambah 1 lebih dari sama dengan 32. Oke, untuk soal yang ini. Nah, soalnya kayak gini. Diketahui harga sebuah pensil adalah Y rupiah. Harga sebuah buku 2 kali lipat harga sebuah pensil. Jika Sinta membeli 1 buku dan 2 pensil, ia harus membayar 16.000. Model matematika yang sesuai adalah, ini persamaan atau ini udah jelas ya, semuanya persamaan. Jadi ini persamaan. Kita buat model matematikanya dari kalimat yang mana ya? Kira-kira kalau dari soal ini, dari kalimat yang mana mau kita buat modelnya? Dari kalimat yang mana? Ada yang tahu? Dari kalimat diketahui harga sebuah pensil adalah Y rupiah. Yang mana? Yang jika Sinta membeli 1 buku dan 2 pensil. Iya, benar. Yang dari kalimat yang ini, jika Sinta membeli 1 buku dan 2 pensil, ia harus membayar 16.000. Nah, kita yang buat model dari kalimat itu. Nah, situ kan diketahui ya, udah diketahui harga pensilnya berapa, terus harga bukunya itu 2 kali lipat dari harga pensil. Jadi kalian kita buat nih modelnya. Ada yang udah bisa? Ada yang bisa tidak?
buat kalimat dari ini. Sinta membeli 1 buku dan 2 pensil, ia harus membayar 16.000. Itu kan berarti harga 1 buku ditambah harga 2 pensil itu sama dengan 16.000. Nah, itu kalian tinggal lanjutin tuh dari yang diketahuinya. Apa aja yang udah diketahui, bentuknya jadinya kayak gimana. Terus kalian sederhanain. Ada yang bisa? Kalau misalnya harga 1 pensil itu Y, terus harga 1 buku itu 2 kali lipat harga pensil, berarti berapa tuh bentuknya? Gimana? Kalau harga 1 pensilnya Y, kalau 2 kali lipat harga sebuah pensil, berarti bentuknya jadi gimana? Y tambah 2. Y tambah 2? Sama dengan Yakin 16. Y tambah 2? 2 kali lipat nih. Kita tahu harga 1 pensil, harga 1 pensil itu Y. Ya kan? Nah, harga 1 buku. Harga 1 buku 2 kali lipat harga pensil. 2 kali lipat pensil. Berarti gimana? Kalau 2 kali lipat berarti diapakan? Diapakan? Kalau 2 kali lipat? Ada yang tahu? Diapakan? Dikali. Karena 2 kali lipat. Berarti 2 kali berapa? 2 kali? Y. Oke, itu sama dengan 2Y. Gitu. Berarti harga 1 pensil Y, harga 1 buku 2Y. Nah, ini udah kakak kasih bocoran nih. Tinggal dilanjutkan aja. Kita masukkan ke kalimat yang ini. Harga 1 buku dan harga 2 pensil. Sama dengan 16.000. Coba, kakak udah kasih bocoran tuh ya. Gimana? Rania mau jawab, Kak. Rania mau jawab yang mana? Ya, jawabannya jadi 4Y sama dengan 16.000. 4Y sama dengan 16.000. Kenapa 4Y sama dengan 16.000? Kan 2Y-nya dikali 2, jadinya 4Y. Karena kan 1 buku ditambah 2 pensil ya. 1 buku ditambah 2 pensil sama dengan 16.000. Terus gimana lagi, Rania, caranya? Nah, tadinya kan harga bukunya jadinya 2Y. Iya. Lalu yang pensilnya kan 2 kali Iya, lipat. 2 kali Y, benar. Sama dengan 16.000. Oke, benar. 2Y ditambah 2Y. 4Y sama dengan 16.000. Oke, benar, Kak. Benar yang dibilang Rania. Coba kita cek jawabannya. Sekarang soal yang selanjutnya. Ini dia soalnya. Suatu kawat akan dibuat menjadi kerangka persegi panjang yang memiliki ukuran lebar 5 cm lebihnya dari panjangnya. Jika panjang kawat yang dipakai maksimal haruslah 50 cm, maka model matematika yang sesuai adalah, nah kita mau buat model matematika pakai kalimat yang mana? Dari kalimat yang mana? Yang terdapat kata kunci. Ini kan berarti kan soalnya pertidaksamaan ya. Yang terdapat kata kunci dari pertidaksamaan. Berarti kalimat yang mana? Jika panjang. Jika panjang kawat yang dipakai maksimal haruslah 50 cm. Kalau maksimal tadi pakai tanda apa? Kurang dari sama dengan. Ya, kurang dari sama dengan. Oke. Kalau misalnya panjang kawat itu berarti kan panjang kawatnya itu kurang dari sama dengan 50 cm kan? Panjang kawat. Panjang kawat kurang dari sama dengan 50. Nah, seperti ini. Kalau panjang kawat mau dibuat kerangka persegi panjang, itu kira-kira bakal jadi apanya persegi panjang ya? Sama saja apanya persegi panjang ya? Ada yang tahu? Bakal jadi apanya persegi panjang? Nah, ini ceritanya kawatnya nih. Ini ceritanya ada kawat.
bakal jadi apanya persegi panjang? Nah, ini ceritanya ada kawat. Kawat panjang lurus nih. Ini mau kita bentuk menjadi kerangka persegi panjang. Artinya mau kita bentuk, kita tekuk menjadi persegi panjang kawat ini. Nah, kita tekuk-tekuk menjadi begini. Nah, berarti garis-garis ini sama aja apanya persegi panjang ya? Keliling. Iya, dia benar, keliling. Berarti itu sama dengan di sini kelilingnya harus kurang dari sama dengan 50. Sama aja seperti itu. Nah, coba. Tadi kan kakak udah contohin tuh contoh serupa yang pakai keliling. Apa yang harus jadi variabel kalau misalnya diketahui ukuran lebarnya itu 5 cm lebihnya dari panjangnya. Oh, di sini udah jelas nih. Ini ada dua, ada P, ada L. Mana yang bakal jadi variabel, panjang atau lebar? Ada yang bisa? Kakak udah kasih contoh tuh ya. Pokoknya kelilingnya harus kurang dari sama dengan 50. Berarti kalian buat model dari rumus keliling. Ada yang udah dapat? Ini kira-kira yang jadi variabel panjang atau lebar? Panjang. Iya, panjang, benar. Karena di sini kan lebarnya itu 4 cm lebihnya dari panjangnya. Berarti untuk cari lebar kita harus tahu panjangnya dulu kan. Berarti panjang yang lebih penting gitu. Maka yang harus jadi variabel adalah si panjangnya. Coba Alifa bisa nggak? Ini kayaknya Alifa tahu. Udah dapat belum Alifa? Ntar kakak lagi ngitung. Oke, lagi ngitung. Ada yang sudah? Oke, keliling persegi panjang itu apa ya? Kelilingnya? 2 kali P tambah L. Iya, 2P tambah 2L. Nah, itu kurang dari sama dengan 50. Nah, tadi kan yang mau kita jadikan variabel itu si P-nya ya harus P semua. Itu artinya L-nya itu kita harus ubah agar variabelnya ada memuat si P ini. Kita ubah dari kalimat ini nih. Yang lebarnya itu 5 cm lebih dari panjangnya. Berarti gimana? Alifa udah? Nah, aku mau coba jawab tapi Iya, coba aja berapa? yang 2P tambah 5 kurang dari sama 2P dengan kurang 5 kurang dari sama dengan 50. Dapatnya dari mana 2P tambah 5 kurang dari sama dengan 50? Kan itu 2P, terus ditambah sama yang kata-kata yang memiliki ukuran lebar 5 cm. Berarti ditambah 5 gitu? Iya. Gitu? Oke, ini kan ukuran lebar itu 5 cm lebihnya. Dia panjangnya bukan 5 cm, tapi 5 cm lebihnya dari panjang.
lebihnya dari panjang. Dari panjang. Berarti bentuknya gimana tuh? Kalau bentuknya kayak gini. Bentuk matematikanya gimana? Berarti kan panjang itu P kan? Kalau Iya. 5 cm lebihnya dari P, bentuknya gimana, Alfa? 5 cm. Bentuknya gimana kalau tadi kalau lebihnya dari, kurangnya dari, itu gimana bentuknya? 5 cm Ya, lebih dari P. lebihnya dari 5 cm lebihnya dari panjang. Artinya dia lebih 5 cm dari si panjang. 10. 10. Nah, 10. misal panjangnya itu kan P kan, tadi panjangnya itu kan P. Nah, misal P-nya itu 10. Berarti 5 kalau 5 cm lebihnya dari 10 berapa? 5 cm lebihnya dari Berapa? 5 cm lebihnya dari 10 berapa? Berapa? 5 cm lebihnya dari 10? Tahu nggak? 5 cm lebihnya dari 10. Nah, pokoknya kalau kalimat lebihnya dari atau kurangnya dari itu bukan berarti dia tandanya pertidaksamaan, bukan, itu merupakan lambang sebuah operasi. 5 cm lebihnya dari panjang, dari si P. Berarti gimana? 5 cm lebihnya dari panjang dari si P. Oke, kalau misalnya 5 lebihnya dari 7 itu berapa ya? 5 lebihnya dari 7. Bilangan berapa yang 5 lebihnya dari 7? Ada yang tahu? 2. 2 berapa? 5 lebihnya dari 7, lebihnya 5 dari 7. Berapa? 5 lebihnya dari 7? 12. 12 didapat dari 5 tambah 7. 5 tambah 7. Oke, berarti kalau ini gimana? 5 lebihnya dari P. Berarti gimana rumusnya? Bentuk matematikanya. 5 lebihnya dari P. Berarti 5 plus P. 5 tambah P. iya, 5 tambah P. Ingat, pokoknya kalau kurangnya dari, lebihnya dari, itu bukan sebuah tanda kesamaan, tapi tanda operasi penjumlahan sama pengurangan. Nah, terus berarti bisa dong ya 2L-nya diganti sama 5 tambah P, iya enggak? Kan lebarnya itu kan 5 tambah P, berarti sini L-nya 5 tambah P. Kurang dari sama dengan 50. Nah, itu berapa berarti hasilnya? Siapa yang mau jawab? Ini udah kakak kasih bocoran. Jadi dilanjut tuh, cara catatan kakak. 2P ditambah 2 kali 5 tambah P. Ada yang sudah? Ada yang sudah belum? Tapi ini hasilnya 2P ditambah 2 kali 5 tambah P. Tinggal kalian hitung aja nih hasil kalinya, terus kalian jumlah suku yang sejenis. Berapa hasilnya? Ada yang sudah? Ada yang mau jawab? Aku Siapa? mau. Aku, Alifa. Alifa? Yang mana jawabannya? Yang 4P tambah 10. Iya, 4P tambah 10 kurang dari sama dengan 50. Nah, sekarang kita mau membahas contoh soal-soal. Ini kita udah masuk ke contoh soal. Kalau tadi kan kita fokus ke model matematika, sekarang kita masuk ke soal penerapannya yang benar-benar kita harus selesaikan, bukan cuma buat model matematikanya aja.
dari kalimat dari soal ini. Diketahui harga sepasang sepatu sama dengan 2 kali harga sepasang sendal. Pak Syakir membeli 4 sepatu dan 3 pasang sendal. Pak Syakir harus membayar 385.000. Tentukan harga sepasang sepatu. Kira-kira ini soal persamaan atau pertidaksamaan? Persamaan atau pertidaksamaan? Ayo, persamaan atau pertidaksamaan? Persamaan. Persamaan. Benar, karena di sini sudah jelas ya, bukan ngira-ngira, bukan ngira-ngira nggak lebih dari, nggak kurang dari, tapi udah jelas disebutin dia harus bayar 385.000. Maka di sini kita akan membuat model matematika mengenai persamaan soal ini. Maka di sini kita buat modelnya. Nah, biasanya yang buat kita ketahui modelnya itu yang telah diketahui besarnya itu berapa jelas gitu. Kalau di sini kan yang udah diketahui besarnya jelas itu harga ya, harga yang harus dibayar Pak Syakir gitu. Harga yang harus dibayar Pak Syakir. Pak Syakir beli apa aja? Dia ngebayar apa aja sih? Apa aja yang dia beli? Yaitu 4 pasang sepatu sama 3 pasang sendal. Maka di sini yang mau kita buat modelnya itu adalah uang yang dibayar Pak Syakir. Uang yang dibayar Pak Syakir. Nah, uang yang dibayar Pak Syakir yaitu sebesar 385.000. Nah, Pak Syakir emang ngebayar apa aja? Dia ngebayar 4 pasang sepatu dan 3 pasang sendal. Berarti kita harus tahu berarti ini sama aja harga 4 pasang sepatu. 4 pasang sepatu ditambah dengan harga 3 pasang sendal. Langsung aja kalau tulis 3 sendal itu sama dengan 385.000. Oke. Nah, di sini kita udah tahu belum sih harga kita sebelum tahu harga 4 pasang sepatu sama harga 3 pasang sendal, kita harus tahu dulu kan harga sepasang sepatu sama harga sendalnya. Ya nggak sih? Kita harus tahu dulu harga 1 pasang sepatu, harga 1 sepatu, dan harga 1 sendalnya dulu kan? Nah, harga 1 sendalnya dulu. Oke. Di sini diketahui bahwa harga sepasang sepatu itu sama dengan 2 kali harga sepasang sendal. Harga sepasang sepatu sama dengan 2 kali harga sepasang sendal. Nah, di sini karena kita belum tahu harga 1 sepatu sama harga 1 sendal itu berapa, maka kita harus jadikan salah satunya itu menjadi variabel kan? Di sini kira-kira yang mau kita ketahui, yang mau kita jadikan variabel, harga si sepatu apa harga si sendal ya? Sepatu. Sepatu. Kenapa sepatu? Kenapa sepatu yang harus dijadikan variabel? Dulu. Kenapa? Ada yang tahu? Gimana caranya? Harga sepasang sendal, Kak. Kenapa harga sepasang sendal? Karena yang sepasang sepatu itu sama dengan 2 kali harga. Ya, 2 kali sepasang sendal. Berarti kita harus tahu harga si sendal dulu kan? Artinya si sendal yang paling penting. Maka di sini yang kita mau misalin itu adalah harga 1 sendal. Pakai variabel. Misal di sini variabel harga 1 sendal itu adalah X. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sendal. Berarti kan 2 kali harga si sendal. Maka bentuknya gimana? Kalau harga 1 sendal itu X, kalau harga 1 sepatu berarti berapa? X kali 2. X kali 2, benar. X kali 2 atau sama dengan 2X. Ini kan ya. Oke, kita masukkan di sini nih. Harga 4 pasang sepatu, berarti gimana? Harga 1 sepatunya 2X. Kalau 4 pasang sepatu berarti gimana? Kalau harga 1 sepatu 2X, harga 4 sepatu 2X kali 4. 8X kali 2X, ya kan? Ditambah dengan harga 3 sendal, berarti berapa? Harga 3 sendal. Harga 1 sendalnya X, harga 3 sendal berarti 3X. 3X, oke, sama dengan 385.000.
4 kali 2x berapa? 8x. 8x ditambah 3x itu sama dengan 385.000. Nah ini kita nggak, setelah kita buat modelnya kayak gini, harus kita selesaikan nih. Artinya kita harus cari nilai variabelnya. Nggak mungkin kita tulis begini aja. Berarti kita harus selesaikan sampai ketemu nilai x-nya berapa. 8x tambah 3x berapa? 12x, oke. Sama dengan 385.000. Oke, buat tahu nilai x-nya diapakan lagi nih? 11x sama dengan 385.000. Terus kita apakan lagi? Dibagi 11. Iya, dibagi 11 kedua ruasnya. 11x bagi 11? X. X. 385.000 dibagi 11. Berapa? 385 dibagi 11. Berapa 385 bagi 11? 385.000 bagi 11? 35.000. Iya, 35.000. Nah, yang ditanya tuh apa sih? Yang ditanya di soal? Harga sepasang sepatu. Apakah X ini harga sepasang sepatu? Iya bukan. 35.000 ini apakah harga sepasang sepatu? Iya. Iya. X itu Bukan. apa? X itu Tadi harga harga 4 pasang sepatu ditambah 3 sendal. Enggak, X di sini nih kan dapat nilai X itu tambah dengan 35.000. Berarti X ini di sini apa? Tadi kita misalkan X itu apa? Harga 1 sendal. Iya, berarti 35.000 itu adalah merupakan harga 1 sendal. Kan yang ditanya harga sepasang sepatu ya. Jadi kalau misalnya kalian jawabannya 35.000 itu salah. Kita kan yang ditanya harga 1 sepatu, di mana harga 1 sepatu itu adalah 2x kan? 2 kali X atau 2X. Benar tidak? Harga 1 sepatu itu tadi di atas adalah 2X. 2 kali X. Maka di sini 2 dikali X. X-nya itu tadi kita dapat berapa? 35.000. Berarti 2 kali 35.000. Berapa 2 kali 35.000? Berapa 2 kali 35.000? Berapa harganya? 2 kali 35.000? 70.000. 70.000. Nah, itu berarti harga 1 sepatu itu adalah 70.000. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Ini karena waktunya terbatas, Kakak langsung ke soal yang ini aja nih, yang mau saya jelaskan. Nah, yang ini. Nah, di sini ada soal seperti ini. Mobil box dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2.000 kg. Berat supir dan kernetnya adalah 150 kg. Mobil box tersebut akan mengangkut beberapa kotak barang, di mana tiap kotaknya itu 50 kg. Berapa paling banyak kotak yang didapat diangkut dalam 1 kali pengangkutan? Sedangkan yang B, jika mobil box akan mengangkut 350 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan terangkat semua? Kira-kira ini penerapan pertidaksamaan atau persamaan? Persamaan atau pertidaksamaan? Ayo, persamaan atau pertidaksamaan? Apa? Persamaan atau pertidaksamaan? Persamaan. Persamaan? Yakin persamaan? Tidak samaan, Kak. Oke. Kalau misalnya kalian bilang, ini ada kata adalah, terus ada tidak lebih dari juga, terus ada paling banyak juga gitu kan. Nah, ini kalian pasti bingung, ini persamaan atau pertidaksamaan ya? Ini waktunya udah lewat sholat Jumatnya. Oke, yang laki-lakinya boleh pergi gitu, nanti boleh sholat Jumat dulu. Nanti kan ada recordnya, ntar kalian tinggal lihat recordnya ya. Kalian tinggal ngejelasin satu soal ini aja gitu. Nah, di sini kan mobil boxnya itu dapat mengangkut muatan
tidak lebih dari 2.000. Berat sopir dan kernetnya adalah 150 kilo. Mobil box itu akan mengangkut beberapa kotak barang, tiap kotak beratnya 50 kilo. Berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Nah, ini kan dia nanyanya itu berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut. Itu kan artinya kita harus memperkirakan gitu kan. Soal ini masih kira-kira berapa sih paling banyak, kira-kira harus berapa gitu dalam sekali pengangkutan. Ini kan sifatnya masih memperkirakan. Itu berarti soalnya itu merupakan soal terkait dengan pertidaksamaan linear. Nah, di mana yang untuk menjawab soal yang A kita harus buat dulu nih model matematikanya. Model matematika. Nah, di sini diketahui kita membuat model matematikanya dari mana kita cari kata kunci yang melambangkan tanda ketidaksamaan. Nah, di sini itu berarti yang ada tanda tidak lebih dari kan, mobil box itu dapat mengangkut muatan yang tidak lebih dari 2.000 kilo. Kita membuat model pertidaksamaan dari kalimat itu. Mobil box mengangkut tidak lebih dari 2.000 kilo. Tidak lebih dari 2.000 pokoknya. Nah, berarti kan muatan mobil box itu adalah nggak boleh lebih dari 2.000 kilo kan. Nah, berarti muatannya itu kalau tidak lebih dari, lambangnya gimana? Kalau tidak lebih dari, lambangnya gimana? Tidak lebih dari sama dong. Berapa tidak lebih dari? Apa itunya? Lambangnya? Tidak lebih dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Oke, berarti muatannya itu harus kurang dari sama dengan 2.000. Nah, itu muatannya. Nah, di dalam mobil box tersebut, itu kan ada sopir, ada kernet, juga ada si kotak kan. Nah, di dalam muatan si mobil box itu ada supir, ditambah si kernet, ditambah boxnya, ditambah kotaknya, kotak. Itu harus kurang dari sama dengan 2.000 pokoknya beratnya. Nah, diketahui di sini berat supir sama kernet adalah 150 kilo. Berarti sini bisa kita ganti nih, supir sama kernetnya itu adalah 150. Ditambah si beratnya, berat si kotak, berat kotak itu kurang dari sama dengan 2.000. Nah, berat kotaknya itu ada berapa sih? Berat kotak itu ada berapa? Berat kotaknya itu berapa? Yang diketahui. 50 kilo. 50 kilo. Nah, tapi itu kan untuk satu kotak aja kan? Sedangkan di sini dia ngangkat nggak cuma satu kotak aja kan? Iya nggak? Benar tidak? Iya, Kak. Nah, kalau misalnya 2 kotak berarti beratnya berapa? 2 kotak berarti berapa? Kalau satu kotak 50 kilo, 2 kotak beratnya? 100 kilo. Kalau misalnya 3 kotak beratnya? 150. Nah, ini kita nggak tahu pasti banyak kotaknya itu ada berapa kan? Soalnya ini yang justru yang di A ini yang mau ditanya kotaknya itu banyaknya berapa. Nah, untuk itu di sini kita misalkan, X itu adalah banyak kotak. Banyak kotak seluruhnya. Nah, di sini kan tadi kalau satu kotak beratnya 50 kilo. Kalau misalnya 2 kotak beratnya tadi berapa? 100. 100. 3 kotak beratnya? 150. Terus kalau misalnya ada X kotak berarti beratnya? Berapa? Berat kotak itu didapat dari mana sih? Berat kotak. Tadi kan kalau satu kotak itu kan 50. Ya kan? Satu kotak 50. Terus 2 kotak berarti berapa? 100. 100 dapat dari 50 kali 2. 2 kali 50 kan? 2 kali 50. Iya, kalau 3 kotak berapa tadi? 100?
150. Didapat dari 3 kali. 3 kali 50. Nah, terus berarti kalau ada X kotak, gimana? Kalau ada X kotak, sebanyak X kotak. Jadi kan banyak kotaknya kita misalkan X. Kalau ada X kotak berarti? 50X. Iya, 50 kali X atau 50X. Nah, berarti di sini berat kotaknya itu adalah 50X. Maka pertidaksamaannya bisa kita ganti, yaitu 150 ditambah 50X kurang dari sama dengan 2000. Seperti ini. Nah, ini merupakan model matematikanya. Nah, yang ditanya, kan yang A itu kan adalah berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali angkut. Yang ditanya banyak kotak. Tadi kan banyak kotak itu kita misalkan X. Maka dari model ini mau kita cari nilai X-nya. Jadi 150 ditambah 50X kurang dari sama dengan 2000. Nah, ini gimana caranya? Yang kita misalkan ya, yang ada variabelnya di kiri, yang tetap yang nggak ada yang angkanya aja di kanan. Jadi gimana? Yang tetap di kiri siapa? 50X. Oke, 50X. Terus kurang dari Minus 150. 2000 Min 150. dikurang 150. Oke. Itu berarti 50X kurang dari berapa? 2000 dikurang 150 berapa? 2000 dikurang 150? Berapa 2000 dikurang 150? Ribu dikurang 150 itu adalah 1850. Oke, terus diapakan lagi? Nah, diapakan lagi? Dibagi sama 50. Dibagi 50. Oke, dibagi 50. Berapa dibagi 50? Berarti X-nya itu kurang dari sama dengan 5 berapa? 1850 dibagi 50. Itu sama dengan 37. Oke, jawabannya adalah X-nya itu kurang dari sama dengan 37. Nah, karena yang ditanya paling banyak dari interval ini, kalau X kurang dari sama dengan 37, berarti kan paling banyak itu X sama dengan 37 kan? Paling banyak itu X sama dengan 37. X sama dengan 37. Nah, ini paling banyak. Berarti jawabannya itu adalah 37. Kalau yang ditanya, jika mobil box itu akan mengangkut 350 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan? Nah, kalau yang ditanya banyak pengangkutan itu berarti sama aja, sama dengan banyak kotak dibagi dengan banyak kotak maksimal dalam satu kali pengangkutan. Banyak kotak maksimal. Nah, banyak kotaknya berapa diketahui? Yaitu 350. Nah, paling banyak itu maksimal kita harus ngangkut berapa tiap kali setiap pengangkutan? Tadi kita dapat yaitu 37. Berarti 350 dibagi 37. Di mana 350 dibagi 37 itu sama dengan 9,45 sekian. Nah, kalau hasilnya koma begini, kalian langsung bulatkan saja ke atas. Kalau 9,45 sekian, berarti kalau dibulatkan itu adalah 10. Jadi paling banyak itu adalah, paling sedikit itu adalah 10 kali pengangkutan agar kotak tersebut dapat terangkat semua. Sampai sini paham? Kak. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Emang susah banget sih ya kalau misalnya soal cerita itu, susahnya itu dalam menerjemahkan kata-kata yang ada di soal. Kalau misalnya menghitungnya sih kayaknya lebih gampang gitu, angkanya nggak sesusah yang soal-soal sebelumnya gitu buat cari variabelnya. Oke, selanjutnya kakak ada tugas di GCR sudah kakak upload nih, soalnya cuma 2 dari soal-soal yang kakak bahas tadi. Nah, soalnya kayak gini.
Caranya sama ya, sama 2 soal yang tadi, setipe, jadi pengerjaannya masih sama, terus dikumpulkannya juga masih sama seperti biasa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Kak. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, nanti kalian bisa japri kakak ya. Terus kalau misalnya kalian masih bingung juga boleh japri buat tanya caranya seperti apa. Nah, di sini kakak stop share dulu. Oke, jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Panjang banget ya ternyata kita belajar gak kerasa karena emang susah sih ya materi aplikasi itu, kita susah banget buat paham betul gimana cara buat model matematikanya serta menyelesaikannya seperti apa. Nah, oke, kalau misalnya kalian ada yang kurang paham mengenai penjelasan kali ini, bisa langsung japri aja ke kakak. Terus kalau misalnya ada materi-materi lain di bab sebelumnya yang belum kalian pahami juga bisa tanyakan ke kakak. Walaupun kakak ngajar kalian tuh nggak setiap minggu ya, kan kalau misalnya Bu Eni nggak bisa aja kayak hari ini kakak, tapi kalau misalnya kalian, walaupun kakak ngajar kalian tetap boleh kok nanya-nanya ke kakak gitu. Kalau misalnya penjelasan dari Bu Eni ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke kakak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang dimaksud sama aplikasi itu apa, Kak? Aplikasi itu kayak penerapannya gitu, penerapan dari kehidupan sehari-hari. Istilahnya kayak soal ceritanya gitu lah. Soal cerita dari persamaan linear dan pertidaksamaan itu. Gitu. Oke, Kak. Paham? Paham, Kak. Oke, kakak akhiri ya, nanti video recordnya kakak upload, kakak berikan di